Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga senantiasa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Aliman selaku pembimbing dalam BIMTEK ini, karena telah memberikan kesempatan atas apa yang telah disampaikan. Di sini saya hanya akan memberikan atau menjelaskan sedikit tentang keutamaan sahur pada bulan Ramadan. Berhubung sebentar lagi bulan Ramadan akan datang, jadi saya hanya sekedar mengulang atau mengingatkan kembali. Nah, langsung saja untuk yang pertama, keutamaan sahur itu adalah wujud ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kenapa disebut wujud ketaatan? Karena ada kisah terdahulu dari sahabat Nabi yang bernama Qais bin Syirmah. Jadi, zaman dahulu itu, tahun pertama diperintahkan puasa Ramadan, Madinah tengah dilanda panas dan kekeringan. Meski sebagian sahabat sudah mafhum lantaran perintah serupa pernah ada dalam agama tauhid sebelumnya, akan tetapi menahan lapar dan dahaga saat cuaca sangat tidak ramah tetap saja bukan tantangan sembarangan. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat adalah Qais bin Syirmah. Dengan tetap penuh semangat, ia menjalankan ibadah puasa tanpa sedikit pun mengurangi kebiasaan bekerja. Nah, saat itu maghrib pun tiba. Sesampainya di rumah, Qais menanyakan menu apa yang bisa disantap untuk berbuka. Kata istrinya, "Maafkan aku, suamiku, tak ada satu makanan pun yang dapat dihidangkan hari ini." Lalu Qais pun menunggu cukup lama karena istrinya akan mencari makanan. Dan tak lama Qais pun terlelap tidur. Lirih istrinya, "Kasihan sekali wahai engkau Qais." Nah, terus pagi harinya Qais terbangun, menunaikan sholat subuh dan langsung kembali bekerja di ladang. Hingga di tengah hari kemudian terdengar kabar ia pun jatuh pingsan. Apa yang menimpa Qais akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Nabi bermenung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penjelasan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya itu, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam." Nabi Muhammad kemudian menyampaikan firman tersebut kepada para sahabat. Rasulullah juga bersabda, "Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur."
Nah, mendapat kabar baik yang disampaikan Rasulullah, para sahabat merasa lega dan gembira. Di masing-masing benaknya yakin, anjuran santap sahur itu makin menjelaskan bahwa Islam adalah benar-benar agama keselamatan. Itu ringkasannya, kurang lebih seperti itu dari cerita atau asal mula sahur. Nah, terus yang kedua, sahur akan membantu kita kuat beribadah puasa selama sehari penuh. Jelas bahwa dari sahur kita akan mendapat energi lebih untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, selanjutnya, membedakan kita dengan umat lain yang juga mengamalkan puasa. Dari poin nomor 1 yang tadi ada hadis Rasulullah yang artinya itu pembeda antara puasa kita, orang muslim, dengan puasa ahli kitab, umat beragama lain ialah makan sahur. Nah, hadisnya sama dengan yang tadi diriwayatkan oleh Muslim. Jadi semakin jelas jika sahur bukan sekedar makan dan minum. Sahur juga merupakan bagian suatu ibadah dalam hal puasa. Jika Rasulullah telah memberikan petunjuk, artinya kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan keutamaannya. Nah, terus selanjutnya nomor 4 akan membuat kita bangun pagi sehingga bisa melaksanakan tahajud. Di sini biasanya makan sahur sekitar pukul 3 pagi kan? Nah, waktu itu adalah 1/3 malam terakhir yang sangat baik untuk sholat tahajud. Dengan bangun untuk sahur, kita bisa menjalankan ibadah sunnah ini terlebih dahulu. Baru diikuti dengan makan sahur dan menunggu waktu subuh. Kita biasanya cenderung malas bangun pagi buta untuk sholat tahajud. Melalui momen sahur ini, kita akan membiasakan diri bangun pagi untuk beribadah yang sebelumnya jarang kita lakukan. Sahur benar-benar memberikan manfaat kepada kita secara langsung. Nah, lanjut nomor 5, yaitu waktu sahur digunakan sebagai waktu pengucap niat puasa. Nah, berapa kali kita lupa mengucapkan niat puasa? Pasti ada juga kan, termasuk saya. Tanpa niat, kita dianggap tidak melakukan puasa meski selama sehari penuh telah menahan lapar dan hawa nafsu. Sahur akan membuat kita mengingat niat untuk berpuasa. Dengan membiasakan niat setelah makan, sahur akan membuat puasa kita berjalan dengan lancar. Puasa datang setahun sekali. Jangan kita mengacaukan hanya dengan tidak mengucapkan niat. Sekali lagi, jangan lupa mengucapkan niat puasa usai sahur. Selanjutnya nomor 6, membuat kita mau berjalan ke masjid untuk berjamaah. Nah, sholat subuh di masjid saat pagi buta berjamaah adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Alasan utamanya adalah malas. Terlebih pagi adalah saat enak-enaknya orang tidur. Kalaupun bangun pagi, melangkahkan kaki ke masjid adalah hal yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kita untuk beramal. Sahur akan membuat kita beramal baik kepada sesama. Jika kita memiliki rezeki yang berlebih, sahur bisa kita manfaatkan dengan memberikan makan sahur kepada orang yang tidak mampu. Kita bisa mengirimkan nasi bungkus atau nasi dalam kardus ke masjid-masjid atau ke tunawisma di pinggir jalan. Nah, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau memperbaiki, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.